Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siang. Siang. Jadi pada kesempatan hari ini saya Febrianti dan saya ada gurun yang Mahira Dawuta. Halo, nama saya Atta. halo Mas Atta. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang P-Association, Discovery, dan aktivitas kewirausahaan. Jadi sebenarnya materi ini akan menjelaskan bagaimana sebuah ide itu muncul, bagaimana peluang itu ditemukan, dan bagaimana ide tersebut itu bisa diwujudkan menjadi aktivitas bisnis nyata. Jadi di sini ada 3 bagian utama yang kami akan bahas. Yang pertama itu definisi dissociation itu, discovery dan entrepreneur activities. Nah, yang kedua bagaimana ketiga konsep ini saling berhubungan dalam proses kewirausahaan. Dan yang ketiga kami akan menyampaikan studi kasus yang relevan dengan tema tersebut. Nah, di sini ada dissociation. Nah, dissociation itu adalah proses kreatif ketika seseorang menggabungkan 2 bidang atau 2 konsep yang awalnya tidak saling berhubungan, lalu menghasilkan ide baru. Nah, istilah ini dipopulerkan oleh Arthur Koestler. Jadi konsep ini sering muncul dalam inovasi, penemuan, bahkan komedi. Jadi intinya kreativitas ini muncul ketika kita melihat hubungan yang tidak biasa antara 2 hal yang sebelumnya dianggap terpisah. Contohnya, ketika ada sepeda dan mesin, nah itu digabung menjadi kendaraan motor, atau ketika kamera digabung dengan ponsel menjadi smartphone, atau ojek digabung dengan aplikasi menjadi Gojek, seperti itu. Nah, next. Jadi di sini ada proses dissociation itu sendiri. Pertama, kita harus memahaminya lebih dulu masalah atau idenya. Nah, yang kedua kita harus mencari kerangka acuannya yang bisa digabungkan. Yang ketiga itu menggabungkan 2 kerangka tersebut. Jadi yang terakhir itu mengembangkan ide baru sebagai hasil penggabungan keduanya. Jadi agar dissociation itu berjalan, diperlukan sebenarnya beberapa hal penting seperti pola pikir terbuka, mau berdiskusi, dan memperbanyak referensi. Jadi semakin banyak wawasan, makin besar peluang menemukan kombinasi ide baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke discovery. Nah, discovery ini adalah proses menemukan peluang baru berdasarkan kreativitas, inovasi, dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Jadi sebenarnya orang yang melakukan discovery itu biasanya tidak hanya melihat masalah, tetapi dia melihat peluang di balik masalah tersebut. Nah, sebenarnya ada ciri utama dari discovery ini. Yang pertama itu berorientasi pada peluang, bukan hanya pada masalah saja. Terus yang kedua, peka terhadap perubahan lingkungan, seperti tren teknologi atau kebutuhan pasar. Nah, yang ketiga ini selalu berorientasi ke masa depan. Contohnya, saat pandemi itu kan banyak UMKM yang menemukan peluang usaha seperti masker kain, kuliner frozen, atau layanan online. Nah, itu adalah bentuk dari discovery ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam aktivitas kewirausahaan dibahas oleh Mas Atta. Oke, terima kasih Mbak Febrianti. Langsung saja ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Febrianti itu semua merupakan satu cakupan dari aktivitas entrepreneurship, baik itu association maupun discovery. Maka aktivitas kewirausahaan itu merupakan seluruh kegiatan yang bersinggungan dengan terus menciptakan, mengembangkan, serta mengelola bisnis baru dengan
sikap dan perilaku untuk menghasilkan keuntungan. Ada output yang dikeluarkan. Tahapan dan juga aktivitas kewirausahaan itu ada 9 dari apa yang kami diskusikan. Jadi ini merupakan discovery yaitu pengenalan peluang, kemudian pengembangan ide dan identitas, menganalisis kelayakan dari suatu ide tersebut. Terus apabila sudah terrealisasi ada yang namanya perencanaan usaha. Apabila sudah direncanakan usahanya, harus mengetahui apa saja modal ataupun sumber daya sehingga mampu untuk dimobilisasi. Terus kemudian apabila sudah siap semua diluncurkan, berarti ada soft launching. Terus apabila sudah diluncurkan, dikelola sebagaimana mestinya usaha itu agar bisa sustain, serta agar mampu untuk terus berkembang harus dibutuhkan inovasi sehingga mampu untuk memiliki pertumbuhan dalam bisnis tersebut. Dan terakhir, sebagaimana mestinya usaha itu harus memiliki yang namanya kebermanfaatan. Nah, kebermanfaatan ini termaktub ataupun terisi dari tanggung jawab sosial. Nah, apa sih hubungannya antara dissociation, discovery, dan juga aktivitas kewirausahaan? Sama seperti yang di layar, itu saling bersinambungan, yang mana dissociation itu menciptakan ide baru melalui pengembangan dua konsep berbeda. Terus kemudian discovery itu menemukan peluang dari ide atau fenomena di lingkungan. Nah, aktivitasnya itu mewujudkan ide dan peluang tersebut menjadi bukti konkret ataupun usaha nyata. Next, yang terakhir ada review artikel dengan judul Entrepreneur Activity in the International Trade in Cultural Goods, Fuzzy Clustering Analysis. Yes, teman-teman bisa baca. Pada intinya adalah latar belakang ini perdagangan barang budaya seperti film, musik dan sebagainya jadi penting. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja faktor pendapatan, pendidikan dan sebagainya serta aktivitas kewirausahaan. Jadi kami memilih artikel ini karena ingin mengetahui ataupun belajar tentang aktivitas kewirausahaan. Hasil dan keterkaitan dengan materi adalah menemukan bahwa aktivitas kewirausahaan memainkan peran penting dalam mendorong ekspor barang budaya. Namun, pengaruhnya bergantung pada kombinasi faktor ekonomi, pendidikan, dan juga riset di masing-masing negara. Artikel ini juga menunjukkan bahwa kewirausahaan budaya terbentuk melalui proses dissociation dan discovery yang bersama-sama mendorong inovasi serta pertumbuhan perdagangan barang budaya secara global. Sudah itu dari kami, Bu Edriana Taksi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.